Shalom Papa Mama, saya percaya Papa Mama di rumah dalam keadaan dan kondisi yang sehat dan kita baru saja merayakan Paskah. Saya percaya bahwa damai Tuhan, kematian Yesus di kayu salib membawa sukacita yang melimpah bagi setiap kita. Di minggu ini, Parents Corner akan kita ubah dari streaming anak menjadi tayangan tersendiri di YouTube kita, Keluarga Besar GBI Medan Plaza. Di dalam Parents Corner akan ada dua segmen yang akan kita bagikan pada minggu ini, yaitu yang pertama itu Parents Guide. Parents Guide ini berbicara mengenai pedoman yang dapat Papa Mama pakai dalam mengajar adik-adik kita mengenai firman Tuhan yang kita sampaikan setiap minggunya. Jadi Parents Guide ini akan kita post setiap hari Senin. Nanti Papa Mama boleh buka dan Papa Mama boleh pelajari dalam membantu Papa Mama untuk mendidik adik-adik kita mengenai firman Tuhan yang telah kita sampaikan setiap hari minggunya. Dan kemudian di minggu ini juga kita ada Parents Tips. Bagaimana cara Papa Mama dalam mengembangkan bakat, dalam mendidik anak yang telah dipersiapkan oleh pembicara-pembicara yang sudah dipilih oleh Departemen Anak. Nah, di minggu ini Papa Mama di 4 April, firman Tuhan akan berbicara mengenai dengan judul Tuhan Yesus menepati janjinya, yang diambil dari Yohanes 2 ayat 13 sampai ke 15 dan Lukas 24 ayat 1 sampai 12. Papa Mama boleh baca firman Tuhan ini, dan ini menjadi firman Tuhan yang disampaikan kepada adik-adik kita di minggu ini. Ada 3 poin Papa Mama yang disampaikan, yang dapat Papa Mama ajarkan kepada adik-adik, yang dapat Papa Mama ingatkan kepada adik-adik untuk boleh dilakukan setiap hari. Yang pertama adalah supaya anak-anak bertanggung jawab di dalam perkataan mereka. Apa yang keluar dari mulut mereka, mereka harus belajar untuk mempertanggungjawabkannya. Papa Mama dapat memberikan contoh dalam kehidupan sehari-hari di dalam rumah yang sederhana yang dapat dimengerti oleh adik-adik. Di poin yang nomor 2, Papa Mama dapat mengingatkan adik-adik kita untuk belajar meniru Yesus dalam menepati janjinya. Dan poin yang ketiga adalah anak-anak hidup di dalam integritas, perkataan dan perbuatan yang sejalan dengan firman Tuhan. Jadi Papa Mama, 3 poin ini yang menjadi poin penting yang kita sampaikan pada ibadah streaming anak semalam, yang Papa Mama boleh pelajari dan kemudian Papa Mama ingatkan kepada adik-adik untuk dilakukan sepanjang minggu ini. Bacaan Alkitab juga Papa Mama kita akan berikan di tayangan ini di layar kaca Papa Mama. Bacaan Alkitab selama 1 minggu. Ayo Papa Mama untuk selalu ingatkan adik-adik kita untuk membaca Alkitab setiap harinya. Kemudian pastikan Papa Mama terhubung dengan kita dengan selalu memfollow sosial media kita yang ada di Facebook, YouTube, Instagram maupun TikTok kita @kidsgbi Medan Plaza. Dan Papa Mama jangan lupa untuk bertanya jika ada sesuatu yang tidak pas atau sesuatu yang ingin Papa Mama sampaikan, kritik maupun saran, kita terbuka untuk semuanya. Papa Mama boleh WhatsApp kita langsung, dapat mengecek Instagram kita, dapat klik langsung WhatsApp-nya kita dan dapat langsung berhubungan dengan kita. Nah, Papa Mama, sekarang kita mau mendengarkan tips yang akan disampaikan oleh Pak Awi Gunawan di dalam Parent Tips kali ini. Terima kasih Papa Mama, selamat melayani adik-adik kita sepanjang minggu ini, dan selamat mendengar Parent Tips. Tuhan Yesus memberkati. Nah, Shalom Papa Mama yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Nah, berjumpa lagi kita di dalam Parents Corner Kids GBI Medan Plaza. Nah, puji nama Tuhan, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang mezbah. Nah, mezbah di dalam Alkitab ya itu merupakan tempat di mana kita kemudian meletakkan korban persembahan kepada Tuhan. Mezbah itu juga berbicara tentang tempat di mana kita bisa mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Titik pertemuan antara bumi dengan sorga. Sebagai keluarga Kristen, maka kita perlu membangun mezbah di dalam keluarga kita. Nah, sebagai orang tua, maka kita memiliki peranan yang sangat penting untuk memperkenalkan mezbah kepada anak-anak kita. Nah, Papa Mama yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, perlu kita sadari bersama bahwa anak-anak kita itu pertama kali mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan, pengenalan dengan Tuhan, itu melalui kehidupan kita sebagai orang tua mereka. Nah, kita kemudian bisa memperkenalkan bahwa Tuhan itu adalah kasih, melalui bagaimana cara kita, orang tua itu mengasihi anak-anak kita. Anak-anak akan kemudian mengerti bahwa Tuhan itu adalah pribadi yang selalu ada bagi mereka. Ketika kita sebagai orang tua juga berlaku, kita selalu ada bagi anak-anak kita.
Nah, Papa Mama yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kalau kita kemudian rindu, ya, anak-anak kita kemudian boleh mengenal tentang mesbah di dalam hidupnya, maka kita perlu sadari bersama bahwa hidup kita sebagai orang tua, ya, itu adalah mesbah bagi anak-anak kita. Dalam ruang lingkup yang lebih luas, bukan hanya sebatas waktu kita, ya, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, berdoa bersama dengan anak-anak kita, tetapi lebih luas daripada itu. Nah, hidup kita sebagai orang tua di hadapan anak-anak kita, itu adalah mesbah, tempat di mana kita kemudian meletakkan korban, tempat di mana anak-anak kita, mereka bisa mengalami perjumpaan dan pengenalan akan Tuhan. Nah, saya dengan istri kami banyak kemudian, ya, meluangkan waktu dan memberikan waktu untuk anak kami. Nah, kami banyak mengorbankan waktu-waktu santai kami, waktu-waktu istirahat kami, untuk kemudian kami berikan kepada anak kami. Ketika anak kami mau membaca firman Tuhan, nah, kami temani. Anak kami kemudian ketika dia mau, ya, membaca buku cerita, kami temani. Nah, ketika dia membutuhkan teman untuk bercerita, untuk sharing, nah, kami kemudian memberikan waktu bagi dia. Dan kami juga memberikan waktu untuk bermain bersama-sama dengan dia. Nah, itulah mesbah yang kami bangun untuk anak kami, supaya dia bisa mengalami perjumpaan dengan Tuhan melalui kehidupan kami. Nah, Papa Mama yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kalau kita kemudian rindu anak-anak kita itu memiliki kebiasaan yang baik, maka terlebih dahulu kita harus melakukan kebiasaan yang baik itu di hadapan mereka. Karena anak-anak mungkin mereka akan lupa, mereka bisa lupa apa yang orang tuanya katakan kepada mereka. Tetapi anak-anak, mereka akan selalu ingat apa yang orang tuanya pernah lakukan di hadapan mereka. Dan anak-anak itu akan cenderung meniru apa yang orang tuanya lakukan. Oleh sebab itu, kalau kita rindu anak-anak kita, mereka memiliki kebiasaan-kebiasaan yang baik, mulai dari hal-hal yang bersifat umum, ya, seperti menjaga kebersihan, membuang sampah pada tempatnya, merapikan segala sesuatu, sampai kepada hal-hal yang bersifat rohani, seperti berdoa, memuji, menyembah Tuhan, membaca firman. Nah, terlebih dahulu, nah, kita harus lakukan kebiasaan-kebiasaan baik ini di hadapan mereka. Nah, biarlah Papa Mama yang dikasihi Tuhan Yesus, ketika kita kemudian menjadikan hidup kita sebagai mesbah, tempat kita meletakkan korban, supaya anak-anak kita itu kemudian bisa mengalami perjumpaan dan mereka mengenal pribadi Tuhan itu adalah kasih, pribadi Tuhan itu adalah pribadi yang baik, pribadi Tuhan adalah pribadi yang selalu ada bagi mereka. Dan kiranya biarlah melalui kehidupan kita, mesbah itu boleh diperkenalkan kepada anak-anak kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.